teman-teman, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Intan. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai moving class. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai strategi penerapan moving class, kelebihan penerapan moving class, dan kekurangan penerapan moving class. Nah, untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran menggunakan sistem moving class diperlukan strategi khusus. Nah, beberapa strategi penerapan moving class yaitu yang pertama, pengelolaan perpindahan peserta didik. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, peserta didik berpindah ruang belajar sesuai mata pelajaran yang diikuti berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, peserta didik diberikan kebebasan untuk menentukan tempat duduknya sendiri. Nah, hal ini guna memberikan kebebasan siswa untuk beradaptasi dengan teman-temannya. Nah, hal kedua atau strategi kedua yang dapat diterapkan yaitu pengelolaan administrasi guru dan peserta didik. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan hal-hal berikut, yaitu guru berkewajiban mengisi daftar hadir peserta didik dan guru tersebut. Yang kedua, guru membuat catatan tentang kejadian di kelas. Nah, hal ini bisa seperti keaktifan peserta didik. Hal ini bisa dicatat oleh guru untuk laporan dari penilaian yang akan dilakukan oleh guru tersebut. Nah, strategi yang ketiga yaitu guru membuat laporan terhadap hal-hal khusus yang memerlukan penanganan kepada penanggung jawab akademik. Strategi yang keempat yaitu guru membuat jadwal, topik atau materi yang diajarkan kepada peserta didik yang ditempel di ruang belajar guna mengingat setiap hari kita bisa melihatnya, maka ditempel di ruang belajar. Yang kelima, strategi yang kelima yaitu pengelolaan remedial dan pengayaan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan hal-hal berikut yaitu remedial dan pengayaan dilaksanakan di luar jam kegiatan tatap muka. Yang kedua, remedial dan pengayaan dilaksanakan secara berkelanjutan berdasarkan hasil analisis post-test, ulangan harian, dan ulangan mid semester yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Nah, strategi yang keenam yaitu pengelolaan penilaian. Pengelolaan penilaian ini dapat dilakukan dengan menerapkan hal-hal sebagai berikut, yaitu penilaian dilakukan untuk mengukur proses dan produk hasil pembelajaran. Yang kedua, dapat dilakukan dengan penilaian proses dilakukan setiap saat untuk menilai kemajuan belajar peserta didik. Sedangkan hasil belajar dilakukan melalui ulangan harian atau ulangan semester. Baik, itu ada 6 strategi penerapan moving class yang bisa diterapkan. Selanjutnya, saya akan membahas atau memaparkan mengenai kelebihan penerapan moving class itu sendiri. Nah, adapun kelebihan dari penerapan moving class ini yaitu yang pertama, peserta didik akan mendapat pendidikan umum yang antisipatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini sistem moving class dapat memaksimalkan penggunaan sarana dan sumber belajar sehingga pembelajaran bersifat komprehensif, tidak hanya monoton kepada textbooks, melainkan kita dapat mengembangkan teknologi yang telah berkembang di era globalisasi saat ini. Nah, yang kedua, kelebihannya yaitu peserta didik akan merasakan nuansa yang berbeda pada saat proses pembelajaran. Nah, hal ini akan memicu semangat belajar peserta didik untuk aktif mengembangkan rasa ingin tahu mereka. Yang ketiga, kelebihannya yaitu sistem moving class akan membuat peserta didik aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sejak awal. Nah, peserta didik akan mendatangi kelas yang dimana kelas tersebut sarananya mendukung pembelajaran yang akan mereka lakukan, dan di sana mereka akan belajar lebih maksimal dan dapat mengeksplorasi rasa ingin tahu mereka. Nah, kelebihan
kelebihan yang keempat yaitu ada peserta didik akan mendapatkan pendidikan yang layak dan proporsional. Nah, di mana ruang kelasnya sudah lengkap dengan media dan sarana pembelajaran yang mendukung pembelajaran tersebut, ditambah dengan sistem team teaching. Nah, sistem team teaching di sini di mana dalam satu kelas ada lebih dari satu guru yang mengajar. Nah, kelebihan yang kelima yaitu peserta didik akan lebih cepat mengenal temannya sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kegiatan kelompok yang memungkinkan adanya kerjasama antar peserta didik supaya lebih cepat mengenal satu sama lainnya dan bisa beradaptasi dengan baik. Nah, kelebihan yang keenam yaitu ada bakat, minat, dan kecerdasan peserta didik dapat dilatih sejak dini dengan melihat keaktifan mereka setiap hari. Nah, dengan sistem team teaching tadi yaitu dalam satu kelas ada lebih dari satu guru yang mengajar, di mana peserta didik akan lebih aktif karena jumlah guru lebih dari satu, yang memungkinkan kegiatan pembelajaran akan lebih dinamis dan leluasa untuk mengembangkan bakat, minat, dan kecerdasan peserta didik. Dengan sistem moving class, sesungguhnya keaktifan peserta didik akan lebih menonjol sebab mereka selalu dituntut untuk selalu berada dalam keadaan siap mengikuti pelajaran. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kekurangan penerapan moving class. Nah, adapun kekurangan penerapan moving class di sini yang pertama yaitu masa perpindahan dari kelas ke kelas yang lain sering memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua, peserta didik mengaku lelah karena harus berpindah dari satu kelas ke kelas yang lainnya dan jarak kelas yang dituju tidaklah dekat. Nah, itulah pembahasan mengenai strategi penerapan moving class, kelebihan penerapan moving class, dan kekurangan penerapan moving class. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.